Would you call me when you get this? Yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Juragan Soal Sulit. Oke gengler, oke teman-teman, oke bosku, marilah kita membahas atau kita akan terkait hari ini review motor dari pabrikan Eropa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Taufik Hidayat dari program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Sebelum kita melanjutkan review motornya, alangkah baiknya Anda semua untuk subscribe, komen, serta like dan klik tombol lonceng di bawahnya. Terima kasih kalau jika Anda sudah berlangganan dan like serta berkomen. Semoga video-video selanjutnya dari rekan-rekan dan tim dari Juragan Soal Channel akan semakin berkembang dan mendukung program pendidikan dalam Indonesia ini. Motor ini adalah terkait dengan motor BMW K 1600V. Sebelum kita melangkah untuk mereview motor ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih motor ini seperti apa dan sejarahnya itu seperti apa. Apakah Anda tidak penasaran? Mungkin di telinga masyarakat saat ini atau di kalangan awam atau masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mengetahui terkait dengan hal motor, tentu sangat kurang atau masih kurang mengetahui apa sih motor BMW ini. Di telinga kita mungkin BMW itu sebuah mobil, BMW itu sebuah mobil brand Eropa. Tapi dalam pembahasan kali ini BMW juga terdapat jenis motornya, dan itu apakah sih motor BMW itu teknologinya seperti apa dan sejarahnya bagaimana dan perkembangan teknologinya, fitur-fiturnya seperti apa. Marilah kita review. Oke, baik. Jadi sebelum yang sudah saya janjikan tadi, kita akan mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. BMW K 1600 GT dan K 1600 GTL serta K 1600D ini adalah merupakan sepeda motor yang diproduksi oleh BMW Motorrad. Sepeda tersebut diumumkan dan diresmikan secara langsung pada pameran sepeda motor Internet di Cologne pada Oktober 2010. Artinya, mobil ini diumumkan pada tahun 2010 dan diresmikan atau diluncurkan pertama kalinya pada tahun 2010 juga Oktober. Artinya ini sangat cepat. Karena kenapa? Untuk jenis motor yang BMW K 1600 GT dan GTL itu dan B ini adalah sejenis, cumanya mereka itu beda ranahnya. Maksud saya itu cc-nya maupun fitur-fiturnya berbeda, tergantung mereka suka motor jenis yang mana, seperti itu. Dan kendaraan ini dijual pada tahun 2011. Yang terakhir diumumkan pada Oktober 2016 ini untuk yang jenis K1600 GTL dengan konstruksi yang mewah penuh yang menggantikan K1200 LT. Artinya mobil ini terus beriringan dan yang terakhir itu ada K1600B ini lebih canggih dari BMW K1600 GT dan K1600 GTR. Karena kenapa? Ini motornya seperti apa sih sebenarnya, jenis-jenis motor apa sih? Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengetahui artinya B itu adalah bagger atau sepeda motor touring. Anda tahu bagger yang di belakangnya biasanya motor touring ada kayak lemari kayak lemari di sisi kanan dan kiri. Nah itu merupakan bagger. Artinya produsen motor Eropa memasarkan untuk sebuah orang atau kaum yang suka touring seperti itu. Kenapa? Perlu diketahui K1600B ini jenis motor moge. Pada jenis motor moge ini dirancang untuk touring. Meskipun hampir semua sepeda motor digunakan untuk tujuan ini,
produsen ini telah mengembangkan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus juga, artinya untuk touring itu tadi teman-teman. Sebenarnya motor ini umumnya memiliki fairing dan kaca depan. Fairing artinya untuk pelindung kaca itu loh, yang biasanya kan motor moge ataupun kita biasanya di sini kan motor moge itu jarang ya memakai, kalau enggak orang yang startanya menengah ke atas. Biasanya motor-motor seperti motor Matic gitu kan ada klub motor moge, di bodi di bawahnya di depannya itu ada fairing kacanya, artinya kaca yang tinggi itu untuk membelah angin agar juga kita bisa terlindungi arah dari angin depannya motor seperti itu. Dan tangki bahan bakarnya berkapasitas besar, ya namanya juga moge karena tidak heran mobil ini dirancang skala besar semua, torsi besar, cc besar, dan otomatis kapasitas bahan bakarnya juga besar seperti itu. Untuk rentang panjang antara pengisian mesin dengan banyak dan tenaga ini memiliki tenaga kuda kelas bawah dan tenaga kuda low end yang besar, dan yang lebih santai tegak posisi duduk daripada motor sport khususnya di AS. Karena kenapa? Untuk kondisi duduk itu di motor BMW K1600B ini lebih nyaman. Motor ini sangat besar gitu. Dan tergolong juga untuk BMW K1600B ini tipenya itu ke sport-sportan. Saya melihat untuk yang keluaran terbaru itu di bagian bagernya itu lebih untuk ke sport, artinya sangat humanistik lah, artinya futuristik dan humanistik itu tidak ketinggalan di dalam spek. Motor ini memiliki kapasitas 1649 cc dan memiliki tenaga maksimal 1600 HP. Ya tidak heran sangat cocok bagi kaum yang suka mengikuti kultur. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung lanjut saja. Kita tidak usah basa-basi tentang latar belakangnya, cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa simak-simak video lainnya dalam YouTube, mungkin dalam channel-channel yang review motor. Tapi kalau review motor BMW K900 ini mereka kurang menyebutkan latar belakangnya sih. Lebih baik Anda searching lagi dan mencari tahu seperti apa dan pertimbangkan dengan omongan saya saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita langsung lanjut saja ke fitur. Setiap fitur tentu ada teknologi baru di dunia. Karena kenapa? Dalam semua fitur itu pasti ada juga yang sangat menonjol dalam hal teknologi. Ada fitur baru dalam bager yang dimiliki ini. Jadi ini kawan, ada beberapa fitur yang dibarengi dengan teknologi yang dibawakan oleh motor BMW K1600B atau bager ini yang tidak dimiliki tipe lain. Jadi apa aja? Contoh antara lain yaitu mulai dengan dynamic electronic suspension, gear shift assist pro, dan reverse alias gigi mundur. Langsung saja, apa sih dynamic electronic suspension atau yang lebih dikenal dengan advance? Ini memiliki kemampuan beradaptasi secara otomatis. Otomatis di sini artinya kita saat berkendara tentu melewati jalan yang tidak rata maupun jalan yang berbeda-beda konstrukturnya atau struktur jalannya yang tidak rata seperti itu. Di sini fungsi dynamic electronic suspension membuat kita menjadi lebih nyaman, artinya mampu beradaptasi dengan jalan tersebut secara otomatis. Artinya sudah dibantu oleh teknologi yang membantu suspensi tersebut bisa bergerak secara lembut dan bisa mengontrol kejutan dari jalan yang tidak rata. Selanjutnya, gear shift assist pro.
Ini kemampuan pengendara tanpa harus menekan kopling saat menaikkan atau menurunkan transmisi. Pada saat kita memiliki motor bebek tentu atau motor lainnya, maksudnya motor kopling lainnya, kita harus mengkopling dulu atau menekan kopling untuk memindahkan gigi. Mayoritas motor-motor moge lainnya seperti itu mungkin. Untuk gear shift assist brake ini yang dibawakan oleh BMW K1600B ini tidak seperti itu kawan. Jadi ini tanpa kita menekan kopling itu bisa menaikkan dan menurunkan sebuah transmisi tersebut. Selanjutnya ada reverse alias gigi mundur. Tentu pada saat kita parkir dengan motor moge yang memiliki konstruksi berat dan memiliki postur yang besar ini, tentu memungkinkan kita untuk menarik atau memindahkan sebuah motor itu sangat sulit. Artinya di sini reverse alias gigi mundur ini berfungsi untuk memudahkan kita saat memindahkan motor itu dari tempat yang sama ke tempat yang lainnya, seperti itu kan. Untuk total performa mesin pada BMW K1600B ini berkapasitas 1649 cc dengan memiliki 6 silinder dan dengan tenaga 160 dan bertorsi 175 Nm. Putaran tenaga pada motor pada tiap momen keluar secara dinamis yang memudahkan pengendara mendapatkan tenaga kapanpun saat diperlukan. Tak heran, motor seperti itu tadi dengan kecepatan 1649 cc pada saat kita mau mengeluarkan momen itu, waktu mencobanya kecepatan itu, momennya itu keluar secara dinamis, artinya tidak statis. Sedangkan untuk menyesuaikan jati diri sebagai motor penjelajah yang dibanderol dengan harga sebesar 975 juta off the road di Jakarta nih. Untuk on the roadnya mungkin hingga 1 M lebih. Ini jika kita bandingkan membeli mobil sekelas Ferrari ini udah dapat mungkin ya kawan. BMW juga membenamkan 3 mode pilihan berkendara, yaitu Rain, Cruise, dan Road. Rain itu untuk musim hujan ya, kawan. Tahu kan? Dan apa sih keunggulan lainnya? Kita lihat saja ke fitur unggulannya. Yang pertama, adaptive lamp. Jika motor berbelok, maka lampu itu juga ikutan berbelok. Seperti pada video itu, kita bisa melihatnya. Pada saat motor itu berbelok, kebanyakan motor saat ini tidak mampu mengikuti arah belok. Artinya lampu itu masih jika kita berkendara, depan kita ada motor itu mau belok, arah cahayanya lampu itu masih mengena di mata kita. Artinya tidak ikutan belok. Jadi untuk motor BMW K1600B ini dibarengi dengan adaptive lamp yang sangat pintar lampunya ini. Artinya jika motor itu belok, lampunya juga ikutan belok sehingga tidak melukai mata kita, seperti itu. Selanjutnya, motor ini memiliki desain yang menarik dibanding jenis K1600 lainnya, dengan desain bagian belakang yang mengikuti tren motor pada negara Eropa, khususnya Amerika. Dan membedakan di sini adalah bekernya atau boxnya itu tergolong besar dan tidak terlalu ceper sehingga kelihatan lebih sporty. Jadi desainnya ini sangat diperhatikan di sini. Tampilannya itu sangat diperhatikan dengan tren-tren masa sekarang di Eropa. Dan untuk kunci di bagasinya tersendiri kawan, ada boxnya dan menggunakan smart keyless, artinya sudah diterapkan teknologi sensor pada kunci tersebut, sehingga apabila kita tekan tombol pada smart keylessnya itu akan terbuka sendiri bagasi tersebut. Dan di dalam bagasi tersebut terdapat power outlet yang bisa kita gunakan untuk mencajar handphone. Jadi tidak usah khawatir jika suatu saat handphone kita kehabisan baterai saat berkendara.
tentunya power outlet ini sangat membantu kita dalam berkomunikasi dengan menggunakan handphone ya kawan. Selanjutnya ada kaca pelindung atau fairing tadi. Kan tadi di awal video sudah disinggung nih terkait dengan kacanya itu sangat besar dalam moge. Nah, di sini di teknologinya ini, di fitur-fitur unggulannya PMBK 1600B ini terdapat pelindung kacanya. Dan pelindung kacanya itu dapat diatur digerakkan secara naik turun secara apa? Secara otomatis dengan keinginan kita sendiri. Dengan cara apa? Menekan tombol di bagian handle dekat stang bagian kiri. Sebuah fitur-fitur unggulan ini nanti ada juga terdapat pada monitornya. Jadi monitornya itu juga dapat disetting. Dan selanjutnya yang terakhir ini, motor ini memiliki audio yang cukup besar, memiliki audio yang cukup menggelegar juga, dan memanjakan telinga kita saat berkendara. Tidak heran jika motor ini sangat diidam-idamkan para pecinta motor moge khususnya ya kawan. Oke, mungkin itu saja ya fitur-fitur unggulannya. Untuk fitur-fitur lainnya, teknologi yang bisa dilihat di video YouTube lainnya seperti video YouTube di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video selanjutnya. Oke, next kita akan langsung lanjut ke pokok pemateri pembahasan review motor PMBK 1600B ini selanjutnya. Baik, bagaimana fitur-fitur dan teknologi yang ada pada motor PMBK 1600B ini? Tentu menarik bukan? Sangat mendukung oleh teknologi yang diterapkan pada Eropa dan dibawa ke Indonesia. Teknologi seperti inilah yang dibutuhkan sebuah inovasi atau pengotan-pengotan yang bisa memacu inovasi kita atau kreativitas kita untuk memunculkan sebuah ide dan diterapkan pada motor di Indonesia. Meskipun Indonesia belum bisa membuat motor atau belum memproduksi sebuah motor, sepeda motor, alangkah baiknya kita berinovasi dengan memunculkan ide-ide itu dan diterapkan pada sepeda motor kita. Tentunya nanti akan juga memiliki nilai jual tersendiri, bukan? Seperti itu kawan. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya. Apa sih perbedaan ini? Perbedaan ini terletak pada setiap seri keluarnya. Tentu itu setiap motor BMWK 1600 ini yang keluar mengalami perubahan serta kelebihan masing-masing, mulai dari fiturnya serta teknologi yang diterapkan serta keluarnya itu kapan, itu sangat berbeda. Tetapi dalam BMWK 1600B ini sudah diimbangi dengan fitur-fitur yang menarik dan canggih pastinya. Karena dengan konsep motor gede yang memiliki konstruksi serta konsep yang sporty dengan desain-desain sangat khas dengan Eropa, dengan body desain Eropa khususnya Amerika, tidak heran kawan, BMWK 1600B ini sangat tergolong moge yang sangat didam-idamkan para pecinta otomotif dengan harga yang fantastis pula, 985 off the road untuk di Jakarta, dan untuk on the road-nya itu mungkin lebih dari 1M. Itu jika kita membeli sebuah mobil harga segitu udah dapat mobil kelas Eropa dan juga banyak fiturnya. Tetapi ini tergantung dengan kita, bagaimana kita mencintai sebuah motor itu seperti apa, teknologi seperti apa. Di samping itu juga motor BMWK 1600 ini memiliki kenyamanan saat berkendara serta keamanan juga terjamin pada kendaraan satu ini. Karena saya kurang mengetahui terkait dengan perbedaan teknologi sebelumnya dalam ranah motor-motornya atau BMW GT, GTR itu, karena menurut saya kalau saya membahas itu lebih lanjut nanti terlalu lama video ini, seperti itu. Saya hanya meringkas agar video ini terfokus pada BMWK 1600B yang sangat menarik dan berteknologi sangat canggih. Oke, akhirnya kita sampai pada akhir sesi video. Sebelum kita mengakhiri penyajian pada
review motor BMW K600B ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan sebuah argumen atau opini dari semua tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi motor BMW K1600B ini memiliki jenis motor moge yang dikeluarkan pada tahun 2010 dan diluncurkan pada tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, banyak fitur dan teknologi yang canggih yang terdapat pada motor dengan branding BMW ini. Tidak heran, motor keluaran Amerika ini juga memiliki harga yang cukup menguras kantong. Tetapi jangan khawatir kawan, motor ini memiliki fitur dan teknologi yang sangat canggih dan kenyamanan yang sangat diutamakan. Tidak heran, motor ini menjadi kepuasan sendiri jika memiliki dan memegang sebuah canggihnya motor ini. Oke, baik, jadi seperti itu dulu ya video untuk kali ini, review motor BMW K1600B. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sebelum di akhir video jangan lupa klik tombol subscribe lagi ya, jangan lupa nyalakan dan jangan lupa komennya serta like nya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.